Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Pada kesempatan ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan berjudul Kehilangan Berkat Terbaik. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah berkat kebaikan Tuhan semua yang sudah kami rasakan setiap hari. Sungguh kami menyadari bahwa semuanya ini adalah karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan menyediakan segala perkara-perkara yang baik bagi kami semua umat-Mu yang selalu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan kami menyadari semua itu karena rencana-Mu itu sungguh baik dan sempurna. Bapa, pada kesempatan ini kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa hak kesulungan dari keluarga Yakub akhirnya jatuh kepada keturunan Yusuf? Padahal Ruben adalah anak pertama Yakub yang membuatnya berhak menerima berkat yang terbaik sebagai anak sulung. Namun, kegagalan Ruben menahan nafsu birahi membuyarkan semuanya itu. Allah menganggapnya bersalah dan Ruben harus rela melihat hak kesulungan itu beralih daripadanya. Mari kita baca Kejadian 35 ayat 22 bagian A. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Saudaraku, entah bagaimana awalnya, di seberang Migdal Eder terjadi peristiwa yang mungkin akan disesali oleh Ruben seumur hidupnya. Ia nekat tidur dengan gundik ayahnya. Yakub atau dipanggil juga Israel, Yakub pun mendengar akan peristiwa itu, sekalipun ia tidak langsung bereaksi dengan menghukum Ruben saat itu juga. Ayat ini menceritakan kisah dosa Ruben, anak sulung Yakub yang tidur dengan Bilha, gundik ayahnya. Perbuatan Ruben ini merupakan dosa besar yang mendatangkan kesedihan dan kekecewaan bagi Yakub dan seluruh keluarganya. Yakub sangat sedih dan merasa kecewa ketika mengetahui perbuatan Ruben sebagai anak sulung itu. Hal ini dapat dimengerti karena Ruben adalah anak sulungnya yang diharapkan dapat menjadi pemimpin dan teladan bagi adik-adiknya. Kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan diri. Kita harus menghindari segala bentuk dosa, percabulan, dan menjaga diri dari hawa nafsu. Meskipun Ruben telah berbuat dosa, Allah tetap mengasihinya dan memberikan kesempatan untuk bertobat. Kita pun dapat belajar dari kisah ini, saudaraku, bahwa Allah selalu mengampuni orang-orang yang bertobat dan mau kembali kepada Tuhan. Kisah dosa Ruben ini merupakan pelajaran berharga bagi kita semua. Kita harus selalu menjaga kesucian, harus menjaga kehormatan diri, serta menghindari segala bentuk dosa. Kita juga harus belajar untuk mau mengampuni orang lain yang telah berbuat salah kepada kita,
Seperti yang Allah lakukan kepada Ruben, Allah memberikan pengampunan kepada Ruben dan memberikan kesempatan yang kedua. Mari kita baca 1 Tawarikh pasal 5 ayat 1. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung. Tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini memperjelas bahwa peristiwa memalukan itu menjadi penyebab hak kesulungan Ruben akhirnya beralih kepada keturunan Yusuf. Sekalipun Yusuf tidak terlahir sebagai anak sulung. Mungkin di mata Yakub, Yusuf adalah anak sulung yang terlahir dari rahim Rahel, wanita yang sangat dicintai oleh Yakub sejak masa mudanya. Ayat ini singkat namun syarat makna, memberikan beberapa poin renungan bagi kita. Yang pertama, hak kesulungan dan kehilangannya. Ruben sebagai anak sulung memiliki hak istimewa dan tanggung jawab yang besar. Namun karena dosa percabulannya dengan selir ayahnya, hak kesulungannya dilucuti. Ruben kehilangan sesuatu hal yang berharga, berkat yang sangat berharga dilucuti dari hidupnya. Kehilangan ini menjadi pengingat bahwa dosa membawa konsekuensi yang serius, bahkan bagi orang-orang yang memiliki kedudukan istimewa. Hak kesulungan dalam tradisi Alkitab membawa berkat khusus seperti kepemimpinan, warisan ganda, dan juga kedekatan dengan Tuhan. Namun, kisah-kisah Alkitab juga menunjukkan bagaimana hak kesulungan itu bisa hilang melalui keputusan dan juga tindakan. Esau, putra sulung Ishak. Esau dengan mudah menggadaikan hak kesulungannya kepada adiknya Yakub demi semangkuk sup kacang merah. Nafsu sesaat ini membuat Esau kehilangan berkat jangka panjang. Ruben, putra sulung Yakub. Ruben kehilangan hak kesulungannya karena ia melanggar moralitas dengan Bilha gundi ayahnya. Ketidaksempurnaan dan dosa berdampak pada kehilangan posisi istimewa. Ada Manasye dan Efraim. Meski Efraim lahir lebih muda, ia dipilih oleh Yakub untuk menerima berkat utama dibandingkan Manasye kakaknya. Pilihan Yakub didasari bukan pada urutan kelahiran, melainkan berkat rohani yang dilihatnya pada Efraim. Yang kedua, kedaulatan Allah dalam menetapkan hak kesulungan. Hak kesulungan Ruben tidak diwariskan kepada anak-anaknya, melainkan diberikan kepada keturunan Yusuf. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan siapa yang menerima hak istimewa dan berkat-berkatnya. Yang ketiga, pentingnya kesetiaan dan ketaatan. Kisah Ruben menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Ketidaktaatan Ruben mengakibatkan hilangnya hak istimewa dan berkat yang seharusnya menjadi miliknya. Yang keempat, kesempatan kedua. Meskipun Ruben kehilangan hak kesulungannya, keturunannya tetap diberkati dan menjadi suku yang besar. Saudara dapat baca pada 1 Tawarikh 5 ayat 10-22. Hal ini menunjukkan bahwa Allah itu selalu memberikan kesempatan kedua bagi umatnya yang mau bertobat dan mau kembali kepadanya.
Saudaraku, hak kesulungan hanyalah gambaran sementara. Berkat terbesar kita bukanlah warisan duniawi, melainkan hubungan pribadi dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Mari kita hidup dengan beriman, menghargai setiap berkat yang Tuhan berikan, dan senantiasa mengandalkan hikmat-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Mengerti dan pahamilah saudaraku, Ruben kehilangan berkat yang terbaik karena ia gagal mengendalikan nafsunya. Bukankah perkara yang sama sering dialami oleh manusia sepanjang sejarah kehidupan ini, termasuk sampai sekarang ini di zaman modern ini? Ada banyak orang yang gagal mengendalikan diri mereka, yang berakibat mandeknya karir, hancurnya rumah tangga, retaknya relasi pertemanan, hilangnya relasi bisnis, dan masih banyak lagi akibat-akibat serius dari akibat jatuh dalam dosa ini, saudaraku. Jika kita termasuk orang yang sulit mengendalikan diri, berhati-hatilah saudaraku, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang fatal yang berakibat hilangnya berkat terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Banyak hal yang terbaik akhirnya terbuang karena kebodohan manusia itu sendiri. Marilah kita menjalani hidup dengan penuh hikmat, supaya hidup kita senantiasa dalam perkenanan Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Pemurah itu akan membukakan tingkap-tingkap berkat-Nya bagi semua anak-anak-Nya yang setia berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam renungan yang hening, merenungkan nasib Ruben, anak sulung Yakub yang kehilangan hak kesulungannya karena dosa ketidakmurnian. Biarlah firman-Mu ini menjadi pengingat bagi kami bahwa berkat yang berharga dapat hilang jika kami tidak hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mengakui bahwa kami seringkali kilaf dan berbuat dosa. Kami kadang tergoda untuk mengutamakan keinginan daging daripada kehendak-Mu. Kami lalai menjaga kekudusan hidup dan membiarkan hawa nafsu menguasai kami. Ampuni kami ya Tuhan atas segala kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kami. Tuhan, kami mohon kekuatan dan hikmat dari-Mu untuk dapat menjalani hidup sesuai dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa waspada terhadap godaan dan memiliki integritas dalam setiap langkah hidup kami. Ajarkan kami untuk mengendalikan diri dan hidup dalam kesucian seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, meskipun kami menyadari kerapuan kami percaya bahwa kasih karunia-Mu jauh lebih besar daripada kesalahan kami. Jangan biarkan kami kehilangan berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Teguhkanlah iman kami dan bimbinglah kami untuk tetap berada dalam jalan kebenaran-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua orang yang sedang mengalami kehilangan berkat, entah karena kesalahan sendiri atau karena keadaan yang lain. Berikanlah mereka kekuatan dan juga penghiburan. Ajarkan mereka untuk bangkit kembali dan percaya pada kasih setia-Mu yang tidak pernah pudar. Engkaulah Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Engkau yang memberikan berkat kepada umat-Mu dengan cuma-cuma. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami.
Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Sehingga karena jamahan Tuhan saja, saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau, dan saudara-saudara kami dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan dengan baik, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu. Umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua. Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup saudara dan hidup saya. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat berharap Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.